Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sus akan menyampaikan sedikit tentang tarif pajak bumi dan bangunan, baik yang ada di pedesaan ataupun di perkotaan. Biasanya disingkat dengan PBB strip P2. Saya yakin orang tua kalian tidak asing dengan tarif PBB, karena setiap tahun pajak ini pasti dibayarkan oleh penduduk Indonesia. Ada beberapa ketentuan berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Tarif PBB P2 yang dikenakan pada objek pajak adalah paling tinggi 0,3% dari nilai jual objek pajak kena pajak. Biasanya disingkat dengan NJOPKP. Dan besarnya tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak, dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah. Daerah mana yang dimaksud? Ini adalah masing-masing daerah. Bisa Kota Magelang punya aturan sendiri, bisa DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta punya aturan sendiri. Mereka akan menetapkan nilai jual objek pajak tidak kena pajak, ini besarnya disesuaikan oleh perda masing-masing. Kalau paling tinggi 0,3%, berarti ada kemungkinan daerah itu menggunakan 0,1%. Gitu ya. Kita lanjutkan. Dasar pengenaan PBB P2 antara lain, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan atau pedesaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terjadi transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun. Kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, dan penetapan besarnya nilai jual objek pajak dilakukan oleh kepala daerah. Besaran pokok pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Untuk objek pajak berupa tanah saja, tidak ada pengurangan atas harga tanah atau tidak ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Ini kalian bisa bayangkan, berupa tanah saja, tidak ada bangunannya. Ini adalah kondisi tanah-tanah yang hanya berisi pohon jati, kemudian mungkin ada perkebunan pohon sengon, ada perkebunan kopi, di mana di situ tidak ada bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Maka ini tidak ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak, atau bisa kalian bayangkan nilai itu adalah nilai keringanan dari wajib pajak. Keringanan itu bisa kalian bayangkan sebagai nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Dan itu biasanya yang menentukan adalah perda masing-masing. Jadi kalau dirumuskan, besarnya PBB P2 dapat dihitung dengan rumus
PBB strip P2 sama dengan tarif kalikan nilai jual objek pajak dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Bu Sus akan lanjutkan contoh berikutnya. Tuan Fatah memiliki objek pajak berkaitan dengan tanah dan bangunan di mana tanah seluas 400 meter persegi dengan nilai jual 500.000 per meter persegi. Rumah seluas 300 meter dengan nilai jual 600.000 per meter persegi. Hitunglah besarnya PBB yang terutang jika diketahui besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar 10 juta rupiah. Gitu ya. Jadi dari contoh ini kebetulan daerah yang ditinggali Tuan Fatah ini menetapkan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak 10 juta rupiah. Karena ini adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak terendah ya untuk tahun ini sesuai dengan undang-undang. Mulai tahun 2016 nilai jual objek pajak tidak kena pajak terendah 10 juta dan tarif yang dikenakan sebesar 0,1%. Boleh saja karena di aturan itu maksimal atau sampai dengan 0,3%. Jadi ini kebetulan Tuan Fatah menepati di daerah dengan dikenakan sebesar 0,1%. Oke, kita lanjutkan. Maka jawabannya adalah nilai jual objek pajak tanahnya tadi sebesar seluas 400 meter persegi dikalikan harga tanah di daerah Pak Fatah ini 1 meternya adalah 500. Maka ini perhitungan perkalian biasa ya. 400 kalikan 500 adalah 200 juta. Kemudian bangunannya berapa? Oh, seluas 300. Di nilai jual untuk bangunannya per meternya berapa? 600.000 rupiah. Maka dikalikan biasa totalnya adalah 180 juta. Kita jumlahkan sejumlah 380 juta. Kita ingat di daerah Pak Fatah ini nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang dikenakan adalah 10 juta, maka keringanan tersebut akan dikurangi. 380 juta dikurangi keringanan, bahasa kita ya yang lebih mudah, atau bahasa hukum, bahasa pajak, nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar 10 juta rupiah. Nilai jual objek pajak untuk perhitungan PBB untuk tanah dan rumahnya Pak Fatah ini sebesar berapa? 370 juta. Tadi tarifnya berapa? Oh, 0,1%. Maka PBB P2 terutang yang harus dibayarkan oleh Pak Fatah adalah 0,1% kali 330 juta. Kalian lihat di sini 0,1% bisa kalian ibaratkan adalah 1/1000. Jadi ini 3 angka di belakangnya bisa dihilangkan ya untuk mempermudah saja dalam perhitungan kita. Maka PBB yang terutang dalam 1 tahun Pak Fatah akan membayar sebesar 370.000. Ini per tahun ya, tidak setiap hari atau tidak setiap bulan ya. Jadi ini per tahun.